sedikit ya, apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita tarik dari krisis perbankan baik di Amerika maupun di Eropa ya. Pertama, memang kita tahu persis bahwa dari semua bank-bank yang sekarang sedang diperbincangkan, ada faktor manajemen risiko yang kelihatannya abai atau lemah dilakukan oleh bank-bank tersebut. Termasuk tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Eva mengenai stress test ya. Kemudian juga kita lihat ada masalah mengenai mismatch dalam pengelolaan dana. Jadi mereka fokus pada sektor tertentu untuk distribusi pendanaan pihak ketiganya, tetapi mereka juga portfolionya meletakkan dananya juga pada instrumen-instrumen khusus begitu, instrumen tertentu. Jadi mereka ada fokus dan ini menjadi tantangan kita. Ketiga adalah kemudian fenomena juga akibat The Fed menempuh policy tingkat suku bunga yang tinggi. Sebetulnya kalau The Fed policy tingkat suku bunga tinggi itu karena memang mereka punya rencana untuk kaitannya menjaga inflasi ya. Jadi bukan itu sebetulnya, tetapi itu juga menyebabkan situasi terjadi pada bank-bank yang manajemen resikonya dan mismatch dalam pengelolaan dananya tadi yang saya katakan relatif agak abai atau lemah. Berikutnya keempat, dan situasi ini menyebab kepanikan di dalam pemilik-pemilik dana yang menyebabkan mereka rush begitu, menarik dananya segera dalam tempo yang cepat. Mengapa? Karena itu tadi informasi dari regulator juga ditengarai terlambat atau ditengarai tidak cukup karena mereka juga mempertanyakan regulator ini bagaimana. Jadi SVB, Signature, kemudian Silvergate, ada Swiss Credit Suisse, kemudian ada Deutsche Bank itu punya apa? Kalau kita tarik kesimpulannya, kira-kira tadi pada 4 isu tersebut. Ada faktor manajemen risiko, mismatch, fenomena The Fed, suku bunga tinggi, ada kepanikan, dan ada kaitannya dengan regulator. Nah, bagaimana implikasinya terhadap Indonesia? Saya sebetulnya kalau lihat isunya tidak terlalu khawatir dengan Indonesia, karena bank-bank kita memang beda juga nature-nya dengan bank-bank tadi yang mengalami masalah baik di Amerika maupun di Eropa. Kita relatif manajemen risikonya dilakukan dengan baik. Ada OJK, ada BI. OJK bahkan sudah mau mengingatkan untuk kembali kepada manajemen risiko yang prudent, untuk melakukan stress test, untuk pengelolaan dananya juga yang baik, menghitung risiko, begitu. Jadi regulator kita sudah segera menangkap isu ini, memang isunya ada di sana. Jadi saya dalam hal ini tidak melihat kita perlu panik atau apapun, karena tadi juga sudah menyampaikan bahwa perbankan kita sebetulnya nature-nya beda. Penempatan dananya di perbankan kita juga beda dengan perbankan-perbankan yang bermasalah. Jadi itu Mbak, clue-nya atau kata kunci dari 5 tadi yang menjadi fokus kita untuk memastikan bahwa perbankan kita di dalam akan merespon semua ini dengan baik. Kemudian kedua, Kemenq juga dengan statementnya Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyadari seperti ini. Bank Indonesia pun juga sudah masuk di sana. Kita tahulah semua, ada 4 kan di KSSK dan LPS. Semua juga sudah duduk untuk membicarakan dan punya manajemen protokol yang baik. Jadi saya sebetulnya tidak terlalu khawatir Mbak dengan isu ini, dan apalagi kemudian Amerika sudah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah resiko dari penularan kolapsnya bank-bank menengah ini kepada bank-bank kecil dan kepada bank-bank lain di kawasan Eropa. Begitu Mbak Oke, Iva. baik. Artinya pernyataan dari Anda sekali lagi juga menekankan begitu ya, bahwa sekali lagi nature-nya perbankan di dalam negeri dengan apa yang terjadi kolapsnya di Amerika Serikat ini untuk bank-bank tertentu ini juga cukup berbeda begitu. Dan di satu sisi juga Anda menekankan kembali seperti yang disampaikan juga oleh KSSK ya Ibu Ani ya. Tapi di satu sisi kita ketahui juga begitu ya bahwa mandat terkait dengan protokol manajemen krisis ini juga kan semakin ditingkatkan begitu dengan UU P2SK. Anda melihatnya efektivitasnya ini sekali lagi memberikan bantuan tambahan, pengamanan tambahan begitu kepada perbankan, industri perbankan di tanah air seperti apa Bu Ani? Jadi KSSK dengan protokolnya tadi sebetulnya ini kan sudah lama Mbak disiapkan, dan ini sudah diberikan landasan undang-undang yang atau Perpu dan juga turunannya, ada keputusan menteri, keputusan bersama dan sebagainya, itu sebetulnya sudah memperkokoh dari seluruh prosesnya. Kemudian kita tahu di KSSK juga
mempunyai yang disebut dengan early warning system, ada protokol, ada SOP, mereka juga punya pertemuan reguler. Kemudian KSSK sendiri juga pada saat pertemuan reguler kan juga akan melakukan press conference ya mengenai isu yang dibahas dan lain sebagainya. Jadi saya dalam hal ini dalam konteks regulasi, komunikasi antar pihak, Kemenq, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan, saya menganggap ini sesuatu yang sudah baik dan sudah didukung oleh undang-undang. Jadi dalam kaitan dengan tools atau instrumen untuk menyikapi apabila ada resiko, itu sudah duduk Mbak, gitu. Memang kemudian perlu pengawasan atau kerja yang mendeteksi lagi lebih detail ya, itu suatu hal yang biasa lah. Dan KSSK sudah punya mekanisme kerja seperti itu. Jadi itu Mbak Iva.